guys, di sini aku dan teman-teman kelompokku akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi biofuel dan juga biomasa. Nah, di sini aku akan menjelaskan pengertian dari biomasa terlebih dahulu. Biomasa adalah bahan organik dari hewan ataupun tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai sumber energi terbarukan. Nah, materi ini dapat dibakar langsung ataupun dipanaskan, atau ini tuh juga bisa diubah menjadi bahan bakar cair atau gas seperti biogas dan juga bioetanol. Contoh umumnya seperti apa sih? Nah, contoh umumnya itu dari biomasa meliputi kayu, limbah pertanian, dan juga kotoran hewan. Selanjutnya ada contoh dari sumber biomasa. Yang pertama ada kayu dan limbah kayu yang terdiri dari kayu bakar, pelet kayu, serbuk gergaji, dan limbah dari pabrik kayu. Yang kedua ada tanaman pertanian dan residu yang terdiri dari jagung, kedelai, tebu, rumput gajah, alga, dan sisa pengolahan tanaman. Yang ketiga ada limbah organik seperti sampah padat perkotaan, yaitu kertas, sisa makanan, daun, kotoran hewan, dan limbah manusia. Nah, selanjutnya ada contoh produk energi dari biomasa. Yang pertama ada biogas, yaitu gas yang dihasilkan dari penguraian limbah organik, kotoran hewan, dan limbah manusia. Yang kedua ada bioetanol, yaitu bahan bakar alkohol yang dibuat dari fermentasi gula atau pati tanaman seperti jagung, gandum, atau tebu. Dan yang ketiga ada biodiesel, yaitu bahan bakar cair yang dibuat dari minyak nabati atau lemak hewan. Manfaat biomasa yang pertama itu sebagai bentuk pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan biomasa sebagai sumber energi terbarukan, penggunaan minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu bisa dikurangi, sehingga cadangan energi fosil bisa lebih awet. Lalu yang kedua ada pengurangan limbah organik dan penurunan emisi gas rumah kaca melalui konsep carbon neutral. Limbah organik meliputi sisa tanaman atau kotoran hewan. Biomasa memanfaatkan hal tersebut sehingga jumlah sampah di lingkungan berkurang. Cara mendapatkan energi dan kompresinya, energi biomasa diperoleh dari bahan organik seperti sisa tanaman atau limbah, pertanian atau kotoran hewan, dan sampah organik. Energi ini dihasilkan melalui proses pembakaran langsung, misalnya kayu bakar, untuk menghasilkan panas. Yang kedua adalah fermentasi anaerob untuk menghasilkan biogas metana. Yang ketiga adalah konversi menjadi biofuel seperti bioetanol dari tebu atau jagung dan biodiesel dari minyak kelapa sawit atau jarak. 2. Potensi biomasa di Indonesia. Indonesia punya potensi besar karena melimpahnya bahan baku seperti kelapa sawit, jerami padi, tebu, jagung, dan kotoran ternak. Potensi energi biomasa di Indonesia mencapai 32-50 gross weight. Selanjutnya yaitu hal yang menjadi kendala atau permasalahannya dalam energi biomasa adalah: yang pertama, belum pasti bebas emisi. Yang kedua, dapat menyebabkan deforestasi. Dan yang ketiga, butuh lahan yang luas dan juga biaya yang besar. Prospek ke depan energi biomasa. Energi biomasa memiliki prospek ke depan yang sangat menjanjikan karena sumbernya terbarukan dan ramah lingkungan. Dengan pengembangan teknologi dan dukungan pemerintah, biomasa bisa jadi salah satu solusi utama untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di Indonesia. Nama aku Satria. Aku dari kelas peminatan 1, Geografi 1. Kali ini aku akan bahas sesuatu yang bisa jadi energi di masa depan di Indonesia, yaitu biofuel atau bahan bakar hayati. Pertama, cara mendapatkannya. Biofuel dibuat dari bahan alami seperti tebu, singkong, kelapa sawit, dan limbah organik atau dari kotoran ternak lah. Dari bahan-bahan ini ada beberapa jenis biofuel. Yang pertama, bioetanol. Yang kedua, biodiesel. Yang ketiga, biogas dari limbah atau kotoran ternak yang difermentasi tanpa oksigen. Kedua, proses konversinya. Konversinya artinya mengubah bahan alami jadi energi. Yang pertama, gula diubah jadi etanol untuk bahan bakar kendaraan. Kedua, minyak nabati diubah jadi biodiesel untuk bisa dipakai di mesin. Ketiga, limbah organik diubah jadi gas metana yang bisa dipakai untuk listrik dan memasak. Semua proses ini menghasilkan energi bersih, ramah lingkungan. Ketiga, potensi di Indonesia. Indonesia punya sumber daya alam yang sangat melimpah, dari perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan tebu di Jawa sampai singkong di Sulawesi.
contoh energi biofuel yang sudah berhasil dikembangkan. Di Indonesia ada program biodiesel B35 dari minyak sawit, sudah diterapkan secara nasional. Di dunia ada Brazil, sukses menggunakan bioetanol dari tebu sebagai bahan bakar utama kendaraan. Kendala atau permasalahan dari biofuel. Pertama, persaingan lahan antara bahan pangan dan bahan energi. Kedua, ada hasil produksi biofuel masih lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Ketiga, ada distribusi dan infrastruktur seperti stasiun pengisian biofuel yang masih terbatas. Prospek ke depan dari biofuel, permintaan energi bersih meningkat, sehingga membuka peluang besar untuk biofuel. Dapat membantu mengurangi ketergantungan pada minyak impor, dukungan kebijakan pemerintah seperti B40 dan B50,